Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Arifah. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 5 yang berjudul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam materi saya ingin membahas terlebih dahulu apa sih itu ancaman? Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu ancaman? Oke, mari saya bahas. Ancaman atau ugatan adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keuntungan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa. Teman-teman tahu nggak? Dalam peta dunia, kita dapat menunjukkan posisi Indonesia berada di tengah-tengah dunia. Kenapa demikian ya? Karena dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Jadi teman-teman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi sila yang sangat strategis. Nah teman-teman, tidak meliputi aspek kewilayahan saja loh, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Contohnya itu seperti aspek-aspek yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di belahan utara dan daerah penduduk jarang di belahan selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Lalu yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat sosialis dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi sila Indonesia diuraikan sebagai potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Mengapa demikian? Karena sebuah potensi yang memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan. Perannya dalam menunjang kemajuan serta menciptakan perdamaian dunia. Tapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Teman-teman, kenapa sih seperti itu? Karena ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dalam negeri Indonesia sendiri. Dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita bahas ancaman-ancaman yang berada di negara kita ini, negara Indonesia sendiri. Yang pertama itu adalah ancaman di bidang ideologi. Apa sih ancaman di bidang ideologi? Ancaman di bidang ideologi itu adalah ancaman seperti komunisme sebagai ancaman ideologi karena komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila atau ideologi komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila atau ideologi yang kita pakai di negara kita ini, negara Indonesia. Nah, pasti timbul banyak pertanyaan seperti apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Jadi jawabannya itu tidak ya teman-teman. Karena bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Contohnya seperti liberalisme. Oke, kita masuk yang kedua. Atau itu adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik, dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, apa sih ancaman di bidang politik yang berada di luar negeri? Itu seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Terus, apa sih ancaman di bidang politik yang berada di dalam negeri? Ancaman tersebut berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa atau menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lainnya yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ada juga contoh lainnya itu seperti separatisme. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ancaman bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berjalan sendiri. Kenapa sih? Karena suatu negara akan berpengaruh dalam globalisasi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ketika globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Namun sebaliknya, pembukaan peluang maksudnya produk-produk global ke dalam pasar domestik membuat hal tersebut menjadi salah satu keuntungan dan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Oke, lanjut ke ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Apa sih ancaman dari dalam? Isu-isu, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, hal tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan tersebut. Seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Jadi, hal tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasional, dan patriotisme. Lalu, apa sih ancaman dari luar? Ancaman dari luar adalah akibat pengaruh negatif globalisasi. Contohnya, seperti munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta membantu orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu.
seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat, sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Dan yang terakhir, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, lanjut yang terakhir. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman ini berupa ancaman militer. Apa sih ancaman militer itu? Nah, teman-teman, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan tero, terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keuntungan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Apa sih ancaman militer? Ancaman militer berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Nah, teman-teman, dari ancaman-ancaman tersebut, Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan integrasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase yang harus dilindungi. Apa sih fungsinya? Fungsinya untuk mempertahankan negara, ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan integrasi strategis. Dari setiap kemungkinan, aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaannya didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Oke, selanjutnya ke strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budahankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman tahu apa sih itu Implolexos Budahankam? Jadi, itu singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Strategi-strateginya ada 4. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, teman-teman, dari ancaman-ancaman tersebut, Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan integrasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase yang harus dilindungi. Apa sih fungsinya? Fungsinya untuk mempertahankan negara, ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan integrasi strategis. Dari setiap kemungkinan, aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaannya didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Oke, selanjutnya ke strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budahankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman tahu apa sih itu Implolexos Budahankam? Jadi, itu singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Strategi-strateginya ada 4. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi sampai di sini saja ya video penjelasan saya tentang bab 5 kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian. Sekian dari video saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.